manggungna da ai manggung mah kabeh ge bisa tapi nangtung jeung nangtunganana teu kabeh bisa. Ai ukur ngajabat mah kabeh ge bisa tapi ngajabat nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan teu kabeh bisa. Kulantaran kitu ajrihna kalanceuk aing anu ayeuna jadi jaksa agung lain ajrih kulantaran jabatanana tapi ajrih teh kulantaran luhung elmuna jemar pangabisana leber wawanena bisa mancala putra mancala putri nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai panwanian sita sekian ratus triliun sita hebat kakeun berarti boga ageman Majalengka wilujeng. Jadi lain ukur ngajabat hungkul mah jeung naon ai mantak ngerakeun mah ari ieu mah lain mantak ngerakeun mantak ajrih kakarek aya jaksa agung leber wawanen kasieun model ayeuna hebat keprok atuh baheula mah kuring teh nyangka ieu ka jenderal teh sugan teh urang Banten ayeuna teh urang Majalengka ieu ge sarua leber wawanen saking kunyaahna ka kuring nyalon gubernur ge mung dipilih pan baheula. Leres teu Pak? Lamun Pak TB jadi gubernur pasti 2 periode aing moal kabagean ayeuna. Kudu ngantri. Kulantaran Pak TB ngelehan harita, kuring ge sarua ngelehan, akhirna ayeuna kuring jadi gubernur ditangtungan ku Pak TB Hasanuddin. Hebat. Luar biasa jangkung gede deui wae. Nah ku kitu naon deui ka ajrih urang Majalengka ka ajrih naon aya Brigadir Jenderal Polisi Basajan sederhana kiceupna ge jarang ngomongna ge jarang tapi kawanina tandang jurit teu eleh ku saha wae oge nanjeur tepi ka ayeuna ieu Pak ieu kuring mah apalna teh eta we boga kelompok bagong mogok cenah apalna baheula keur kuring jadi bupati aya Kapolres gawena teh nyeunan imah rakyat miskin Pak Asep Guntur kunaon dipikaskeun Asepna mah biasa we Gunturna nu bahaya pikasieun mun baheula mah ngawangunan imah rakyat miskin ayeuna newakan jelema nu sarakah nu ngabalukarkeun kemiskinan teu turun-turun gitu. Tapi Pak Bupati ulah legeng kulantaran aya Pak Jaksa Agung jeung aya Pak Asep Guntur anger we ari mimpin mah kudu bener malah kudu ngajagaan di dieu aya urang Pak Jaksa Agung urang dieu, Pak Asep Guntur urang dieu, wayahna Pak Bupati jadi bupati puasa. Keprok. Cicing, nu deukeut kudu ngajagaan, kudu ajrih kade. Ulah aya di dieu kajadian sing jarauh. Atuh salajengna ngahaturkeun nuhun deui wae. Urang dieu teh lain ukur boga jenderal, aya jadi Panglima Korps Marinir. Urang dieu kan kamari 23 gugur anggotana di Cisarua urang dieu sahade urang dieu pengusaha nah ieu teh geus sagala boga engke sore kuring jam 4 amprok jeung kasau nyaritakeun kerta can jati boga aya deui wae disebut di wae kudu masang genteng ayeuna sa Indonesia unu beunghar sakedeung di urang Jatiwangi abeh Majalengka nek nyarita di we di hareup di alun-alun aya tukang sorabi geulis urang Majalengka ari duda mah meunang
Gelis tukang sorabi itu. Yes, beres lah. Nges asa gitu pidatona ya. Tadi dititah bahasa Sunda tuh da aing nyarita teh. Atuh salajengna nu sami linggih ka pihatur sadaya kuwu kabeh aya kuwu. Karunya kuwu teh geus mingkin kuru we. Sing semangat. Keun bae duit nurun ge. Nu penting mah makmur desana keprok. Camat aya camat. Lurah aya, eselon 2 aya kabeh, tunjangan kinerja geus naik encan, boro-boro naik, pan duitna ge turun. Sadaya nu sami linggih jajaran pimpinan DPRD, dulur-dulur simkuring di DPRD Provinsi Jawa Barat, haturan, aduh, iya teh, ngeunah di orang Majalengka mah, alus nasibna teh, boga anggota DPRD Provinsi untung we. Aya Pak Untung, aya Pak Heri. Nah ieu sok galaka aing baheula. Jaini Kang Jaini nuhun, kudu kritis. Aya ieu nu sok ngiriman we tangkal. Kang Tete nuhun, nuhun pisan. Kunaon ieu Majalengka ieu provinsi ayeuna melak tangkal teu eureun-eureun di Jawa Barat di Majalengka we binihna. Aing boga hutang ya ka mantan lurah di dieu 1,2 miliar melaka-lapa. Baleung harurang Majalengka teh. Janten Pak, saya sampaikan Pak Erik, salah satu problem di Jawa Barat itu rusaknya daerah-daerah hulu. Hulu sungai, kemudian daerah pegunungan. Kemudian selama ini selalu program reboisasinya mercusuar atau seremoni. Upacaranya habis 500 juta, nanamnya tidak ada jadi satupun karena dimakan kambing. Maka saya merubah bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, itu diantaranya adalah daerah-daerah pegunungan yang menjadi pusat peradaban sungai di Jawa Barat. Hari ini mulai di Kuningan, Ciremai, kemudian di Gunung Gede semuanya ditanemin, tapi yang nanamnya digaji selama 4 tahun. Jadi satu orang itu harus mengambat 2 hektar dengan upah 1,5 juta sampai 2,5 juta, karena itu cara menyelesaikan kemiskinan dan cara menyelesaikan problem kerusakan hutan. Sehingga kita fokusnya bukan proyek reboisasi, tetapi adalah pengentaskan kemiskinan dengan jalan menanam pohon di puncak-puncak gunung dan di daerah resapan air. Kita akan terus menyelesaikan problem ini. Kemudian Pak Kajati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian semua yang hadir, ini anggota DPR RI sahabat saya, sejak lama, hatur nuhun, juragan bola, nuhun pisan, bager pisan. Dina danget ieu teh pan urang sami-sami keur menekung kanu agung ngaberantang kanu maha kawasa mudasmedi hayang widi kunaon nyarita kieu. Ajaran Jawa disebutna papat kalima pancer sangkan paraning dumadi. Kadituna kanu kamaripatanana manunggaling kaula Gusti. Manajemen politikna manajemen politik kekuatan. Bentuk kejayaanana pakarang dijieuna tinu logam. Peradaban Sunda teh gaduh papat kalima pancer. Ari papat teh naon? Ari papat teh opat. Ai kalima naon? Kalima jeung dirina. Naon cenah papat kalima pancer teh? Kita ke bahasa Indonesia biar semua orang ngerti. Apa itu papat kalima tunggal itu? Adalah sebuah sistem nilai di mana manusia itu terintegrasi secara paripurna antara aspek kebudayaan, aspek kebangsaan, dan aspek ketuhanan. Jadi nilai ajaran leluhur kita itu selalu mengajarkan 3 hal. 1, budaya. 2, bangsa. 3, tauhid, ketuhanan. Tidak dipisahkan, tidak sekuler. Maka apa unsurnya? Unsurnya itu adalah
tanah, air, udara, matahari. Maka komponen itu bersenyawa dengan nyawanya manusia, maka dia membentuk yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Bahasa Sunda, rawayan jati. Bahasa Islam, insan kamil. Karena manusia Indonesia seutuhnya, rawayan jati, manusia Sunda, ngahiji. Karena ngahiji maka dia manunggal. Maka pembangunan itu harus dimulai dengan bagaimana manusia memahami tanah, bagaimana dia memahami air, bagaimana memahami udara, dan bagaimana memahami matahari. Maka kerangka dasarnya itu harus dibangun tata ruang yang memadai. Tata ruang di Jabar itu dibuat beberapa tahun yang lalu telah menghilangkan 1-2 juta hektar kawasan hijau yang berpotensi menimbulkan guncangan bencana. Maka saya merubah tata ruangnya, dikembalikan kembali. Dikembalikan kembali pada apa? Pada jati diri. Apa itu jati diri dalam Sang Hyang Siksa Kandang? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebah kudu sawah. Konsepsi ini sebenarnya konsepsi akademis yang sudah ada dalam prinsip-prinsip pembangunan orang Sunda. Sehingga corak pembangunannya apa? Corak pembangunannya adalah bambu. Maka perkakas orang Sunda itu bambu. Kujang itu bukan sarana berperang. Sunda tidak mengenal peperangan. Kujang itu sarana berpertanian. Nah, karena coraknya bambu, maka lahirlah rumah-rumah bambu. Karena lahirlah rumah bambu, maka apa yang terjadi dalam peradabannya, Sunda terbebas dari bencana. Karena peradabannya. Nah, dalam konsep ini apa yang mesti dilakukan oleh Majalengka? Yang mesti dilakukan oleh Majalengka adalah 1. Peradaban bambu menjadi 1 nilai-nilai eksotrik. Bagi apa? Bagi pembangunan pedesaan. Bagaimana caranya? Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah yang menjadi pusat sumber-sumber daya air, pemerintah daerah segera membangun kampung-kampung yang memiliki nilai estetik pedesaan. Untuk apa? Agar mereka tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh menjadi manusia yang manunggal dengan alamnya, pajajar dengan alamnya, menjaga-jaga sumber air agar tetap bening. Melahirkan apa? Melahirkan sistem nilai di mana konsep pendidikan di sekolahnya harus melahirkan konsep pendidikan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer, kaluhur sirungan, kaahanap akaran. Maka konsep pendidikan yang berbasis lingkungan harus membentuk karakter manusia. Sehingga dia memahami di mana letak sumber airnya, siapa leluhurnya, apa pohon yang paling disakralkannya, bagaimana tata arsitekturnya, bagaimana menata lingkungannya. Maka kampung ini akan menjadi kampung-kampung eksklusif yang akan disadi orang dalam mengembangkan apa? Dunia kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Dan ini tren dalam bisnis kepariwisataan. Anak-anaknya apa yang mesti dilakukan? Anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan baik, belajar tata boga, belajar fashion, kemudian belajar tata kelola dalam lingkungan rumahnya. Rumah-rumahnya mulai dipelopori minimal di sini bangun 1 kampung saja dulu, rumahnya 3 kamar, 4 kamar, berbasis panggung, tetap mempertahankan kayu bakar. Maka ini yang disebut dengan homestay, kata istilah Pak Erik. Dan ini akan berkembang. Untuk apa? Mempertahankan orang desa, tetap bangga pada desanya, tumbuh dan berkembang seiring dengan ekosistemnya. Ditambah lagi apa? Kebijakan pemerintah provinsi yang akan dan terus dikembangkan adalah pembangunan ekonomi fiskal berbasis lingkungan. Problem Indonesia itu apa? Problem Jawa Barat itu apa? Problem Jawa Barat itu adalah tumbuhnya industri di Bekasi,
tumbuhnya industri di Kerawang, tumbuhnya industri di Purwakarta, tumbuhnya industri sekarang di Subang, sebentar lagi di Majalengka, tumbuh industri, angkanya semakin meningkat, pertumbuhannya semakin baik, tingkat pendapatan daerahnya makin tinggi, walaupun sudah mendapat penundaan pembayaran DBH. Kenapa itu terjadi? Karena pusat pertumbuhannya ada di sini. Problemnya apa? Dari itu adalah sumber-sumber air yang ada di gunung tidak mendapat keadilan fiskal. Karena sumber air tidak ada di gunung, tidak mendapat keadilan fiskal, akhirnya orang-orang gunung tidak bangga dengan gunungnya. Kenapa? Membangun kesengsaraan, melahirkan disparitas, kemiskinan terjadi di daerah pegunungan karena peredaran uangnya kurang, karena uangnya berputar di wilayah industri. Padahal industri di Rebana akan mati, industri di Subang akan mati, industri di Kerawang akan mati, industri di Cirebon akan mati, industri di Bekasi akan mati. Kalau sumber airnya kering yang berasal dari puncak-puncak gunung sebagai sumber peradaban. Maka hitungannya adalah daerah penghasil air, debitnya harus mulai dihitung. Daerah penghasil oksigen, debitnya harus dihitung. Sebagai apa? Keadilan fiskal. Sehingga nanti lemburnya tetap terurus, kotaknya tetap terjaga. Itu hal. Ini cara. Kalau tidak begini, apa yang akan terjadi? Kehancuran dari hulu gunung sampai bibir pantai. Kehancurannya apa? Semua orang merasa tidak mendapat keadilan fiskal. Distribusi uang tidak merata. Setiap orang mencari uang dalam setiap hari. Akhirnya kehancuran berlaku secara bersama-sama. Maka distribusi keadilan pembangunan adalah membangun keadilan fiskal sebagai solusi dalam pembangunan yang berkeadilan dengan spirit Pajajaran. Itu pertama. Yang kedua adalah menyongsong industrialisasi. Apa problem orang Jawa Barat? Saya pelajari. Problem orang Jawa Barat dari dulu adalah sekolah tidak match dengan pertumbuhan industri. Kurikulumnya berjalan. Teori-teori pendidikannya terlalu lama. Maka saya sudah hari ini mulai menerobos. Setiap ada investasi baru, maka harus MOU dengan Pemprov. Tidak ada lagi lamaran kerja manual. Tidak ada lagi orang harus nenteng lamaran, bikin SKCK dulu, kemudian baru diterima. Saya logikanya terbalik. Sistemnya pakai nyari gawe, pakai sistem digital, di digital nanti sudah diatur. Ini warga setempat, ini prioritasnya. Ini satu kecamatan, ini prioritasnya. Ini satu kabupaten, ini prioritasnya. Dan tidak boleh ada orang berkumpul. Ketika ada orang berkerumun, nanti ada titipan kepala desa, titipan bupati, titipan anggota dewan, terus ribut. Yang satu titipan Karang Taruna, yang satu titipan kepala desa, berkonflik dalam desanya, berdampak pada rekrutmen industri. Ini saya mulai atur. Kemudian industrinya MOU. Saya kemarin MOU dengan para investor Cina. MOU-nya bagaimana? Anda 2028 berapa yang Anda butuhkan? 3.000 karyawan. Oke, 3.000 karyawan, maka saya kumpulin SMK. Kelas 3 sudah saya masukin calon karyawan. Setelah itu dimagangkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu apa? Ketika nanti mereka buka, tidak ada lagi rekrutmen. Karena ini sudah bergerak menjadi pegawai yang sudah terlatih dan terdidik. Majalengka akan menghadapi industrialisasi. Problem Majalengka apa? Angka trafficking, korban perdagangan orang dari Majalengka sangat banyak. Caranya bagaimana? Sekarang dipetakan, minat dan bakatnya dibangun, diarahkan, industri harus segera dibangun. Kenapa? Tidak ada arti upah naik dalam setiap tahun kalau yang bekerjanya bukan orang daerah itu. Kenapa? Nanti terjadi disparitas. Disparitasnya apa? Yang satu UMK-nya sudah 6 juta. UMK 6 juta berdampak juga pada apa? Kenaikan harga di sekitar. Di sekitarnya penghasilan warganya masih kuli macul 30.000. Maka kemiskinan disparitasnya akan semakin jauh. Ini caranya melahirkan kelas menengah. Dan yang berikutnya adalah pilih anak-anak terbaik. Di setiap kabupaten kota yang punya visi, angkat itu anak security, anak office boy, anak tukang masak, angkat mereka menjadi kelas menengah baru manajer. Saya dulu pernah menyekolahkan 300 anak dalam sekolah manajer dan itu anak-anak kelas menengah bawah, anak office boy, ada tukang sapu dengan gaji rendah.
Kemudian hari ini tumbuh menjadi kaum profesional. Bagaimana? Culture lingkungan kita sudah buruk. Mohon maaf. Kenapa? Jangan sekali-kali berharap anak-anak kita bisa besar tumbuh tinggal di lingkungan kampungnya hari ini. Sudah jelek. Tradisi merokok, balapan motor, pergaulan bebas. Sudah sampai kampung. Tidak ada jalan lain, pilihannya adalah di camp. Lewat sekolah Taruna Nusantara. Lewat sekolah-sekolah rakyat. Dan saya juga sekarang akan membuka sekolah mau. Melatih apa? Melatih anak-anak desa, profesional di bidangnya. Diatur, bangun jam berapa. Pakai sepatu bagaimana caranya, lipat baju gimana caranya, pasang dasi gimana caranya, nyemir sepatu gimana caranya, duduk gimana caranya, membungkuk gimana caranya. Itu harus diatur dan mereka harus jarang pulang ke rumahnya, kulturnya jelek. Ini cara, agar apa? Nanti pendidikan diploma 3, lahir kelas menengah baru, jadi manajer-manajer. Ini cara sehingga tata kelola keuangan pemerintah hari ini harus memiliki multiplier effect. Ini saya sangat ngitung ya, Win. Multiplier apa? Setiap rupiah belanja pemerintah harus menimbulkan dampak ekonomi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak ekologi bagi lingkungan. Harus menimbulkan dampak kesejahteraan bagi masa depan. Kita nggak bisa lagi menyambut masa depan hanya dengan berwacana. Kita harus membangun dalam kerangka teknis. Maka APBD tidak hanya berbasis pada output. Kalau berbasis pada output justru itu paling gampang. Kenapa? Karena di APBD resiko pemeriksaan yang paling rendah adalah di belanja seremonial. Bikin seminar jarang diselidiki. Bikin simposium jarang diselidiki. Kumpul-kumpul jarang diselidiki. Bangun jalan yang sering diselidiki. Bangun irigasi yang sering diselidiki. Padahal multiplier efeknya itu lebih besar dibanding biaya rutin. Snack 1000 habis pakai. Barang habis pakai. Jarang menjadi objek pemeriksaan. Sehingga dulu para birokrasi lebih memilih ini. Kenapa? Batikna aya dipariksa tara. Benar nggak? Nah, kemudian saya tetap, namanya birokrat, saya coba menggeser seluruh belanja itu yang memiliki multiplier efek ekonomi dan investasi. Apa itu? Infrastruktur. Infrastrukturnya harus bagaimana? Infrastrukturnya harus berkualitas, jangan asal. Kenapa? Malu kita sebagai bangsa, bangunan Belanda masih kokoh. Maunya bangunan menangin urang ngeserugrung era. Maka jalan berkualitas. Di jalan harus ada garisnya. Makanya beda jalan provinsi hari ini. Pinggir dengan pinggirnya kuning, tengahnya putih. Itu pasti jalan provinsi. Kemudian apa lagi? Drainasenya. Setelah itu apa lagi? Bangunan penunjang, pos pengawas keamanan, CCTV. Setelah itu apa lagi? Petugas kebersihan. Per kilometer jalan provinsi sekarang 1 petugas kebersihan dengan upah UMK rata-rata 4,2 juta. Untuk apa? Membangun multiplier efek ekonomi. Untuk apa? Agar orang bekerja mendapat upah yang layak. Ini cara. Nah setelah itu apa? Sungai. Infrastruktur jaringan air sungai. Danau, kata orang Sunda begini. Heug urang tenden di handelem hieum gesan sampereun cag urang tunda di hanjuang siang gesan araeun. Paranti cokop bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka anu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancing ngasrasana anu rancage hatena futa-futu 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun. Peradaban Sunda itu apa? Air, sungai, danau. Transportasinya sebenarnya air. Nah, Majalengka apa? Aliran sungainya saya lihat indah, bersih. Konsepsinya bagaimana? Konsen Pak Bupati, BBWS, PJT, PSDA ke sungai. Saya akan mengerahkan terus menambah angka belanja untuk pelebaran sungai dan pengerukan sungai serta pembersihan sungai. Setelah itu apa lagi? Kembangkan di sampingnya penataan bibir sungainya. Pasang lampu-lampu yang baik. Di Bekasi tahun ini kayaknya sudah bisa. Ide saya dengan wali kota terwujud, Kalimalang berubah menjadi tempat wisata hari ini. Saya minta nanti di Majalengka dengan aliran sungai yang besar,
Itu juga bisa menjadi nanti ada rumah makan terapung, ada jet ski, kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kepariwisataan. Sungai, setelah sungai apa lagi? Nanti sawah. Sawahnya bagaimana? Ditata. Saung-saungnya dibikin yang baik. Galangan-galangannya ditata dengan baik. Kenapa? Ini adalah pusat. Lembur Pakuan, tempat kampung saya, kunjungannya hampir per bulan hampir 40.000 orang. Hanya apa? Orang hanya datang ke sawah, lihat saung, makan di sawah. Ini nilai. Untuk itu, maka terakhir saya katakan, itulah yang disebut dengan Sunda. Yaitu sebuah nilai peradaban yang mengajarkan tentang peradaban matahari dan peradaban bulan. Semuanya bersatu menjadi satu kesatuan nilai. Purnama saja kita melupakan. Padahal purnama bisa dibuat menjadi peringatan. Bagaimana bikin Pak Bupati satu desa. Desanya di pinggir gunung. Ketika purnama listriknya dimatikan. Maka sinar purnamanya terang. Orang akan berbondong-bondong datang menjemput purnama. Dan bulan itu yang paling ditunggu. Terutama oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka gelisah kalau telat bulan. Nah itu ini. Nah ini orientasi. Sehingga dalam konsepsi ini. Pembangunan kepariwisataan itu adalah puncak. Puncak dari apa? Dari pembangunan infrastruktur. Dari pembangunan ketuhutanan. Dari birokrasi yang tertata. Pak Bupati bikin birokrasinya bajunya khas. Pada hari tertentu. Sehingga orang datang melihat birokrat. Kemudian dari kebersihan yang tertata dengan baik dan terkelola. Serta etika.